Bu Noni atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Mariati, guru SD Negeri 001 Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Yang terhormat Bapak Hari Purwanto selaku Kasubag TU LPMP Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang Pak, luar biasa sambutannya tadi. Yang saya hormati kedua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Roro Martiningsi MPD. Beliau adalah DRB Jawa Timur tahun 2017 dan Ibu Anita Nurhasana SPD. Beliau adalah DRB Kalimantan Utara tahun 2020. Yang saya hormati seluruh duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar Provinsi Kalimantan Utara yang telah bergabung, serta yang paling membanggakan bagi kami seluruh guru hebat se-Nusantara yang telah bergabung dalam kegiatan webinar ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menimba ilmu walaupun secara virtual kita lakukan. Bapak Ibu yang berada di sini adalah Bapak Ibu guru yang terpilih yang ingin selalu mengupdate ilmunya. Bapak Ibu, pada kegiatan webinar Enggang Benuanta edisi ke-41 ini kita ditemani oleh dua narasumber kita. Beliau adalah Sri Kandi yang begitu hebat, begitu luar biasa, sehingga beliau menjadi inspirasi bagi insan pendidik yang ada di Nusantara ini. Nah, sedikit saya memberikan gambaran tentang CV beliau dan selanjutnya nanti lebih lengkapnya akan disampaikan sendiri oleh para narasumber kita. Di mana pada pemateri pertama yaitu Ibu Roro, beliau adalah Ibu Roro Martiningsi MPD. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Dan pada saat itu beliau menempati nominasi sebagai Duta Rumah Belajar Terbaik tahun 2017. Untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Roro. Nah, kemudian pemateri kita yang kedua adalah Ibu Anita Nurhasana SPD. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. Sebenarnya bagi peserta setia webinar Enggang Benuanta, beliau ini sudah terkenal ya. Beliau sangat dikenal oleh peserta webinar, di mana beliau ini memiliki prestasi juga dari segala bidang. Baik, Bapak Ibu, pada edisi kali ini kami mengambil topik digitalisasi pembelajaran menggunakan Google Slide dan membuat buku cerita bergambar dengan Google. Sekilas materi tentang hari ini, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran digital terlaksana dengan kombinasi dari peranan-peranan konten-konten digital yang tersebar luas. Salah satunya adalah menggunakan Google Slide. Bapak Ibu, Google Slide ini adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian Google Doc Editor yang berbasis web yang ditawarkan oleh Google. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu penasaran dengan ini, dengan materi kita pada hari ini. Baik, untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kami menyampaikan ada beberapa hal sebelum sebelum Ibu narasumber menyampaikan materinya. Yang pertama, pemateri akan kami berikan waktu untuk menyampaikan materinya. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materinya, kami mohon supaya semua mikrofon dinonaktifkan atau di-mute. Kemudian jika ada pertanyaan dari peserta webinar, silakan ditulis di kolom chat. Kemudian yang keempat, presensi akan dibagikan di akhir sesi ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Roro Martiningsi MPD. Dipersilakan, silakan Ibu, cek Ibu Roro. Ya, tes. Halo. Oke, siap. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hebat, guru dari seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam Enggang Benuanta, terima kasih atas kehadirannya yang cantik dan ganteng di ruang ini.
Bapak Ibu, saya Bu Roro, saya adalah guru SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Selain itu, saya adalah guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri di Den Haag. Bapak Ibu, maaf ini wajah saya nggak terang ya, karena ruangannya ini padahal ya sudah lampunya nyala, cuman ada di belakang saya lampunya jadi membelakangi. Ini mohon maaf, pokoknya ini saya sudah berusaha maksimal. Bapak Ibu, hari ini saya akan membelajarkan bagaimana, kita akan berbagi ya, saya akan berbagi bagaimana membuat komik di Google Slide. Seperti kita ketahui bahwa akun Belajar ID yang Bapak Ibu punya, itu kan ada email ya, berupa email. Sebentar saya bukanya, punya saya. Saya akan share screen. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Siap, jelas Ibu. Alhamdulillah. Karena tadi dia bilang gini, ada low system resources might be affect to your audio quality gitu. Jadi mungkin kalau suara saya tidak jelas ya harap dimaklumi. Ini saya share screen tapi ini email biasa saya, email biasa saja, email Gmail biasa. Nah, Bapak Ibu juga bisa pakai akun dari Belajar ID Bapak Ibu. Cuman karena yang sudah buka ini daripada nanti saya buka yang lain nanti internet yang terputus ya, saya kan sayang ini sudah mumpung bisa connect gitu. Bapak Ibu, di pojok kanan ini kan tampilan email saya ya. Nah, ini tampilan email saya. Lalu, nah di pojok kanan itu kan ada titik 9 nih, saya klik. Lalu ada Google Slide ini. Nah, Google Slide, maka tampilannya akan seperti ini. Saya klik yang blank presentation atau yang kosong. Oke, seperti ini. Tunggu, masih loading. Nah, lalu kalau sudah ini saya tutup yang di kanan ini. Tampaklah ini slide presentasi saya, maka di sini saya tulis Enggang Banuanta. Bentar. Enggang Banuanta. Lalu Bapak Ibu, ini saya hapus. Nah ini dihapus ya. Bapak Ibu, Google Slide ini tampilannya sama dengan di PowerPoint. Coba kita lihat PowerPoint. Sebentar. Saya carinya PowerPoint saya. Saya akan menunjukkan bedanya antara PowerPoint dengan Google Slide. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Enaknya apa di PowerPoint itu? PowerPoint ini kan nggak online, jadi dia offline. Kalau Google Slide, karena dia online, enaknya apa? Dia tersimpan otomatis, gitu sih. Kalau di PowerPoint kan kita harus nyimpan. Tapi kalau di Google Slide nggak usah disimpan, dia akan tersimpan otomatis, gitu. Enaknya lagi kalau itu ya, jadi kalau Google Slide itu enaknya adalah dia akan tersimpan otomatis. Sementara kalau PowerPoint itu kita harus nyimpan. Sementara itu kelebihan dari PowerPoint adalah PowerPoint itu bisa digunakan offline. Kalau Google Slide harus online. Itu kelebihannya. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau pakai yang mana. Sekarang kalau saya klik Google, saya klik PowerPoint ini kan PowerPoint ya. Saya klik yang blank. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ya kan? Ini PowerPoint, lalu kalau yang ini Google Slide. Sama-sama slide-nya, bentuknya sama.
Lalu biasanya ini saya hapus Bapak Ibu yang ada tulisannya ini, karena ini bagi saya ini mengganggu untuk menggambar. Jadi kalau menggambar komik itu ada ini nggak enak Bapak Ibu. Jadi biasanya ini saya hapus. Ini kok agak lemot ya, saya klik aja nggak mau nih. Oke, coba saya ganti ini. Nah ini jadi kalau di PowerPoint ini saya hapus Bapak Ibu. Ini, jadi ini saya hapus, ini saya hapus. Sama di Google Slide ini harusnya saya hapus nih. Nah ini sudah bisa, ini juga saya hapus. Nah oke, sama bisanya. Lalu kalau sudah dihapus, kita bisa menggambar di sini. Saya klik insert, saya klik shape. Shape, saya klik pilih ini nih. Nah ini dia, teardrop. Saya pasang. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini bisa saya cemetin gini toh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, moga-moga internet lancar ya Allah. Ini sangat ya nih. Nah, ini ya. Oke, lalu saya putar. Nah, oke. Saya tarik. Oke. Lalu saya pasang nih. Insert, shape, saya pasang hati. Oke. Saya putar. Nah, saya taruh di sini. Saya kasih warna orange. Lalu tepinya saya kasih transparan. Saya copy, saya paste. Gini. Saya putar sedikit. Nah, oke. Saya copy, saya paste. Saya letakkan di sini. Saya copy, saya paste, saya putar. Saya letakkan di sini. Ya, Bapak Ibu kelihatan ya. Kalau sudah, ini saya cut. Ctrl V lagi. Nah, maksud saya biar ini ada di atasnya. Lalu kalau sudah saya kasih warna hitam. Tepinya adalah transparan. Saya insert, shape, saya klik oval, saya pasang. Oke. Coba ini saya besarkan sedikit. Oke. Kalau sudah, tepinya saya beri transparan. Kemudian saya insert lagi, shape. Saya pilih yang ini, flow cards delay. Lalu saya pasang. Kalau sudah saya putar. Nah, seperti ini. Lalu saya beri warna putih. Lalu transparan. Oke. Saya copy, saya paste, saya putar. Saya taruh sebelah sini. Ini saya putar juga. Nah, saya geser. Oke. Lalu saya klik insert, shape. Ini saya pilih yang ini, oval. Saya tarik sini. Oke, saya beri warna putih dan ininya transparan. Oke. Nah, kalau sudah, saya klik insert, lalu shape, oval, saya pasang di sini. Oke, saya beri warna orange. Oke, pinggirnya saya transparan. Oke, saya klik insert, shape, lalu saya klik box art ini. Oke, saya pasang. Lalu saya putar. Saya letakkan di sini. Saya beri warna hitam.
lalu transparan pinggirnya, kita putar sedikit. Oke. Lalu saya klik insert. Nih. Oke, lalu saya klik item. Pinggirnya transparan. Saya copy, saya paste. Saya letakkan sebelahnya. Nah, kalau sudah, saya klik insert. Saya klik shape. Hati. Lalu saya kasih warna merah. Luarnya saya kasih transparan. Lalu saya klik insert, shape. Saya kasih ini oval, seperti ini. Saya putar. Yang ini deh. Nah, ini saya kasih warna hitam. Ini kurang hitam ini. Sebentar. Saya tutupnya dulu. Ini warnanya nggak pas ya. Hitam tapi maunya saya turunkan sedikit. Gimana caranya? Caranya adalah saya klik custom. Kalau sudah saya klik custom, kita tunggu warna yang lain akan muncul. Jadi Bapak Ibu, warnanya di sini banyak banget. Tidak hanya yang ada di situ tadi yang di palet itu. Nah, karena saya ingin lebih mudah dikit, ini saya geser dikit. Geser lagi ke sini. Nah, oke. Nah, jadi dia hitam tapi agak pudar gitu ya. Begini kan. Biar jelas gitu maksudnya antara tangan dengan badan itu maksud saya biar ada bedanya. Oke, kalau sudah jadi ini bisa kita kontrol A. Setelah kita kontrol A, klik kanan, kita grouping. Grup. Nah, maka ini sudah menjadi grup nih. No, ya kan? Bisa digeret-geret. Nah, ini kalau sudah ini bisa menjadi bahan ajar kita Bapak Ibu. Nah, kita bisa diletakkan di pojok ke sini. Lalu kita bisa letakkan insert, lalu shape. Kalau saya pilih yang ini nih, saya sukanya. Nah, oke, saya tulis di sini. Halo teman-teman. Tuh, nggak ngetik. Halo teman-teman. Namaku Pino. Aku penguin yang tinggal di kutub. Teman-teman, apakah tahu informasi terkini bahwa es di kutub mencair? Nah, kan gini nih. Lalu ini hurufnya bisa kita ganti, teman-teman. Bisa kita ganti yang ini. Jadinya seperti ini. Lalu kita besarin bisa. Nomor 24. Nah, oke. Kita geser. Nah, ini bisa kita geret gini nih. Nah, seperti ini. Terus ada yang tanya nih burung gitu ya. Masa sih mencair gitu? Atau tanya apa? Kita bisa klik shape. Lalu setelah itu kita klik. Ini. Lalu kita putar seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini kan ada bintil orange ini ya. Ini bisa kita tarik nih. Bisa kita tarik kok. Ya kan? Enak kan? Nah, setelah itu kita bisa pasang insert shape.
Nih, kita pasang di sini. Oke, kalau ini misalnya kebesaran ya, kita bisa kecilin. Nah. Oke. Kita bisa tarik ini ke sini. Oke. Lalu kita kasih warna nih. Warnanya ini. Lalu transparan. Ini juga kasih warna yang sama. Oke. Lalu kalau sudah kita klik insert, kita klik shape. Kita cari segitiga nih ya. Ini dia. Lalu kita pasang. Untuk mulutnya burung. Kita pasang di sini. Nah, kita kasih warna orange. Terus ini kita klik transparan. Lalu kita klik insert. Shape. Nah, kita pasang matanya. Oke, kita kasih warna hitam. Nah, oke. Kalau udah kita klik insert lagi. Shape. Ini saya pasang lagi. Cis. Lalu saya kasih warna putih. Cis. Saya kasih transparan. Jadinya, lucu kan? Oke, dinaikkan dikit. Geser dikit. Nah. Atau ini mau diputer ya boleh. Putar dikit. No. Oke. Ini digeser, tik. Nah, ini bisa kita kecilin. Pondok. Nah, kalau udah kita klik insert, shape, kita cari bentuk hati, lalu kita pasang di sini. Just, kita putar. Jadi ekornya nih, teman-teman. Kecilin. Ekornya mungil. Kita kasih warna. Nah, transparan. Oke, nah. Kalau udah kita kasih sayap. Insert, shape. Ini nih sayapnya, pakai teardrop. Klik, lalu kita pasang. Just. Pasang sebelah sini. Kita panjangin dikit. Kita bisa letakkan di sini ya boleh. Kasih warna, apa ya enaknya? Nih, kuning ya. Oke, imut apa enggak ya? Imut apa enggak, teman-teman? Imut apa enggak, Bu Anita? Bu Anita? Imut banget. Imut, Bu. Terus insert shape. Ini ya, persegi panjang. Banyak yang balas, Bu. Oh ya, saya nggak lihat chat deh. Nah, ini dikecilkan. Terus kasih warna hitam. Tempo hari ada yang WA, Bu, kaki itu bagaimana cara membuat kaki Oh, kaki itu persegi panjang, dicemet, saya bilang gitu. Dicemet itu diapakan ya? Oke, geser. Just. Nah, jadikan kakinya nggak mau hitam nggak apa-apa, warna lain. Abu-abu. Oke, abu-abu. Mungkin lebih cocok abu-abu ya. Lalu bisa pakai ini nih, shape. Bisa pakai ini nih. Nah, ini juga boleh. Kita pasang di sini.
kita kasih warna abu-abu transparan, cek ya apa sih bentuknya, nah kayak gitu ya. Turunkan, tuk, copy, paste, geret. Nah, jadi deh, terus dia kan ngomong nih ya. Kan dia membalas nih. Membalas omongannya Penguin ya kan. Berarti ini agak ke sini. Kan tinggal ngatur sesuai selera Bapak Ibu. Nah. Iya, saya pernah melihat berita di televisi bahwa es di kutub mencair. Apa sebabnya? Nah, kalau Bapak Ibu sudah menggambar satu slide saja, sudah enak Bapak Ibu. Tinggal copy. Jadi ini klik ya, yang di sini yang di kiri ini, bukan yang ini ya. Ini kan ada dua di kiri sama di kanan. Yang diklik itu yang di kiri, lalu di copy, di paste. No, jadi dua. Tinggal sekarang kita ganti. Yang ini kita ganti kata-katanya. Itu terjadi karena pemanasan global. Nah, ini kecilkan. Kan terlalu besar tuh. Apa sih pemanasan global itu? Apa Pino? Pemanasan global itu? Apakah pemanasan global itu Pino? Nah, burung kan tanya nih pada Penguin. Ini kita bisa rapikan. Nah, ini kan kita sudah menggambar dua slide ya. Misal nih, loh Bu Roro belum dikasih judul. Ya nggak apa-apa, tinggal ngopi toh. Nah, ini kan tinggal ganti. Ini Del. Kita kasih judul insert, text box, kasih judul sini. Komik pemanasan global. Nah, ini kita kasih hurufnya ukuran 36 misalnya. Nah, kalau untuk anak-anak jangan huruf-huruf yang seperti ini. Anak-anak nggak suka. Cari huruf-huruf yang lucu. Misal nih ya, Comic Sans. Nah, jadi terus kemudian ini bisa ditengahin. Ini. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, ini background-nya ini bisa kita ganti, nggak putih. Misal nih ya, ini nih. Nah, oke. Terus ini kasih lagi, ini saya copy, saya paste, geret sini. Nih, karya Roro misalnya. Ini kita bisa kecilkan. Namanya kecil aja. Oke, kecil. Di sini misal. Nah, terus ini kita bisa kasih halaman. Insert, shape boleh. Saya suka memberi halaman tuh bulat biasanya. Karena menurut saya itu imut bulat itu. Nah, ini kan halaman 1 ya. Terus ini itu besarin. Terus enggak Arial, misalnya ini. Nah, ya. Lalu ini kita kasih warna, bisa nih untuk halamannya ini Bapak Ibu. Jadi enggak ini, kita warna yang lain nih. Misal ini kuning, oke. Lalu saya copy, saya pastekan di sini. Ini kan kita ganti 2.
Nah, dalam waktu cepat, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 3 slide. Jadi gambarnya di satu slide aja. Nanti yang ganti-ganti kan tinggal kata-katanya, kan gitu. Lalu ini kita kasih warna background-nya. Nah, tadi ya ini yo. Done, oke. Lalu ini kita beri warna juga background-nya. Oke, ini. Oke, done. Nah, kita sudah dapat 3 slide. Lalu kita bisa copy lagi nih, copy, paste. Nah, ini kita bisa menjadi 4. Nah, pemanasan global adalah, dia menjelaskan nih, pemanasan global itu apa? Pemanasan global adalah suatu keadaan. Nah, suatu keadaan yang bagaimana kan nggak hafal nih ya Bu Roro. Bu Roro jadi lihat Google nih jadinya. Kan Google itu kita sebut Mbah Dukun ya toh, jadi everything is there gitu. Jadi kita bisa nyontek-nyontek gitu. Pemanasan global itu apa sih? Itu adalah aduh. Pemanasan global adalah, pemanasan global adalah, nah ini boleh nih lihat dari Bu Leleng. Nah di sini kalau ini sudah terbuka, sebentar nunggu ya, masih loading. Nah, ini kan udah terbuka nih. Ini kita copy alamatnya, karena kan kita nyontek, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu kalau ngambil sumber itu harus copy nih sumbernya. Jadi seperti ini nih saya copy address barnya. Nah ini ya address barnya ini saya copy. Lalu saya masukkan ke komik kita. Ntar. Nah, di sebelah mana? Langsung aja di sini. Karena kan kita ngopinya ada di slide yang keempat. Nah, kita bisa letakkan di sini. Lalu ini kita kecilkan aja nomor 6. Nah, yang penting kita sudah nulis sumbernya. Kecil nggak apa-apa. Jadi ini adalah kita nyontek dari situ gitu. Pemanasan global itu apa sih? Proses peningkatan bla 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 bla. Nah, ini saya copy, lalu saya letakkan di komik kita. Salah deh. Nah, sini kita paste. Lalu kita rapikan. Oke, setelah itu kita tekan ini nih. Biar rapi. Oke. Oke, jenis hurufnya kita sesuaikan. Nah, gini. Kurang besar ya, 18. Nah. Oke, terus burung bertanya, apakah itu berbahaya? Apakah itu berbahaya? Inu. Nah. Nanti si Pino ini menjelaskan lagi di slide berikutnya. Kan enak ini. Jadi Bapak Ibu tinggal buat satu slide, di copy. Gitu. Lalu bagaimana melihatnya? Ini lihat nih. Nah, kita tinggal bagikan linknya kan. Ini coba ya, ini kalau slideshow ini cara mainnya ya. Coba lihat nih. Nah, komik pemanasan global, oke. Terus, nah, enak kan? Oke, sekarang saya kalau diberi transisi biar komiknya cantik, bisa nggak ya? Ya bisa lah ya, sebentar saya berinya transisi.
Saya keluar dulu. Nah, ini saya klik dari sini. Ini adalah transisi. Saya klik, lalu saya beri transisi. Enggak yang non ya, saya pilih. Transisinya saya isi. Saya klik di sini. Nah, jadi di transisi ini Bapak Ibu bisa pilih ada transisinya apa enggak gitu. Kalau udah kita bisa memainkan. Bapak Ibu bisa melihat ini apa yang saya gambar ini. Nah, saya bagikan ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di laptop masing-masing. Sebentar saya bagikan. Bisa diunduh Bapak Ibu dan tinggal nyontek. Wes ta, enak wes. Makanya yang ikut Enggang Banuanta enak karena dapat ini spesial gambarnya Bu Roro asli. Bentar saya unduhnya, saya share-nya ini. Terus saya kok gagal ngeklik save. Bentar ya Bapak Ibu. Ini kok nggak bisa diklik share ya. Oh, pasti mati-mati terus sih. Loh, mati-mati. Bentar ya. Atau ini aja ya, saya copy ya. Saya copy langsung saya masukkan ke kolom chat ya. Saya masukkan ke kolom chat, bismillah. Nah, coba saya bisa dilihat apa enggak itu? Bapak Ibu mohon informasinya. Apakah yang saya gambar itu bisa dibuka oleh Bapak Ibu? Yang saya bagikan linknya itu. Minta akses Bu Roro. Minta akses. Minta akses, ya. Ya, sebentar Bun. Sebentar. Saya klik share. Sebentar ya Bun, ini bisa nih loading. Sabar ya Bapak Ibu, saya buka aksesnya. Karena ini kan saya tergantung internet ya. Ini maklum lah, ini kan saya pinjam ruangan. Anyone with the link? Oke, done. Coba apakah sudah bisa dibuka lagi? Oke, sudah bisa Ibu. Nah, caranya adalah jenengan klik file. Lalu setelah diklik file itu nanti jenengan ada make a copy, maka jenengan bisa buat kopinya. Gitu, jadi jenengan nggak usah gambar sendiri, sudah saya gambarkan. Sudah bisa ya, ini sudah ada 25 pengakses, di sini udah kelihatan. Sudah langsung diakses oleh 25 orang. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya tunjukkan yang lain. Di sini sudah 30 orang pengakses. Oke, di YouTube. Oke, di YouTube saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara menggambar benda-benda gitu, yang mudah ya. Baik itu boleh di Google Slide ataupun itu di PowerPoint, sama saja kok. PowerPoint atau Google Slide itu sama saja. Oke. Oke. Ini saya klik. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini di sini saya sudah berbagi ya, berbagi video saya yang bisa diakses, bisa diunduh juga kan ya. Ini cara menggambar kupu-kupu, cara menggambar pohon pinus gitu. Bertahap setiap hari saya akan upload satu-satu, jadi memudahkan Bapak Ibu untuk belajar gitu ya. Saya copy linknya.
Nah, itu tinggal ngakses. Ataupun Bapak Ibu bisa lihat Instagram saya. Instagram saya insya Allah nggak alay, isinya semuanya baik-baik aja. Instagram. Karena pernah nih ya saya posting foto saya rada alay gitu, anak saya ngolok, mama ini ngapain sih posting-posting fotonya mama gitu, endel-endel gitu, mama itu maksudnya apa kok endel gitu. Anak saya protes, padahal saya ini kan ya manusia biasa ya, kadang-kadang ya pengen alay gitu. Instagram. Oke, enter. Searching. Oke, ini saya klik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya Instagram saya Raden Roro Martiningsih, monggo dicek. Di situ ada tutorialnya Bapak Ibu cara gambar. Tahapan-tahapannya ada jelas. Saya cek ya. Ini coba ya Bapak Ibu. Ini ya misalnya ya, cara menggambar kelinci. Nah, saya klik di sini ada caranya gambar nih loh. Pertama-tama ini nih benda-benda yang dibutuhkan untuk gambar kelinci. Lalu dijadiin satu jadi kelinci, lalu dikasih warna. Cara menggambar wortel adalah hati diberi oval, ditumpuk jadi wortel nggih. Lalu dikasih bulan sabit, jadilah wortel. Nah, ini dia. Lucu apa mboten? Oke, cara menggambar jerapah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang dibutuhkan, oval. Terus ini teardrop, oval, teardrop, bulan sabit, oval. Terus persegi yang pucuknya hilang. Nah, terus dikasih warna. Kasih total dari segi 6. Terus dikasih mata. Terus jadi deh jerapah imut seperti Bu Roro. Ya toh? Nah, di sini ada cara menggambar burung yang tadi ada. Nah. Bentar. Ada cara menggambar singa. Cara menggambar penguin, tadi ada cara menggambar Nemo, cara menggambar bunga lotus, bunga teratai, cara menggambar macam-macam ya. Ini cara menggambar ikan koi. Ikan koi ini cara gambarnya gimana? Nah, ini sama ini. Bentuk-bentuk yang kita butuhkan adalah heart, teardrop, moon, oval. Lalu dikasih warna putih, lalu ini gambar hati ditumpuk, ada 3 hati ditumpuk, kasih warna merah, hati lain warna hitam, ditumpuk 3 hati, kasih warna hitam, terus jadi deh ikan koi, kasih air dari bentuk awan, jadilah ikan koi yang berenang-renang. Oke Bapak Ibu guru hebat, udah lama ya, ini sudah jam 14:04 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Ampun, monggo Bu Anita. Terima kasih banyak Bu, luar biasa sarannya hari ini. Baik Bu Roro, ada beberapa pertanyaan nih dari peserta Bu Roro. Mohon izin ya Bu ya untuk membacakan. Halo Bu Roro. Siap, silakan. Yang pertama Bu dari Ibu Masniati, selain hewan, gambar lain bisa nggak Bu? Ini kayaknya sudah dijawab tadi Bu ya dari YouTube Ibu dan IG Ibu. Kita
Kita pindah ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Martini SPD. Mohon izin bertanya, bagaimana solusi untuk menuangkan gambar di Google Slide bagi guru yang kurang bisa mengaplikasikan imajinasi di gambar? Apakah bisa menggunakan gambar yang sudah di-download? Memang seperti itu, Bu, pertanyaannya. Silakan, Ibu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu. Saya ini kan guru matematika ya. Saya guru matematika ya, saya bukan guru seni budaya. Bagaimana saya menemukan ide? Idenya ya dari lihat toh. Saya tuh melihat kepe ini loh. Apa ini? Kepe ini apa ya bahasa Indonesianya? Apa kepe bahasa Indonesianya? Kepe bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya saya tahu lah, debug. Kumbang. Apa ya? Kumbang. Ya, kumbang, Masya Allah. Iya, kumbang. Nah, kumbang ini bagaimana saya menggambar kumbang? Ya, saya pernah melihat gambar kumbang. Akhirnya saya bisa menggambar gitu. Jadi kalau kita kekurangan imajinasi, kita lihat gambar yang sudah ada, lalu kita gambar. Oke, apakah kita bisa menggambar, bisa mengambil saja yang sudah ada? Ya bisa. Tapi gini loh Bapak Ibu, kalau kita menggambar sendiri walaupun hasilnya jelek, kan puas ya. Misal nih saya menggambar nasi goreng ya, memasak nasi goreng. Saya hari ini memasak nasi goreng, itu rasanya seperti nasi goreng Medan gitu. Besoknya kalau saya memasak nasi goreng lagi, itu seperti nasi goreng dari Ethiopia. Besoknya lagi seperti nasi goreng dari Sudan gitu. Jadi dari seluruh negara tiap harinya, alias gak ngalor ngidul gitu. Gak enak masakan saya itu. Nah, tapi dengan cara saya itu untuk melihat terus, belajar terus gitu kan akhirnya lama-lama bisa masak nasi goreng gitu sih. Terus gini, kita akan bangga nasi goreng buatan kita sendiri walaupun nggak enak daripada beli tapi kita nggak bisa membuat gitu sih. Menurut saya hasil karya sendiri itu lebih baik. Banyak di Google kita tinggal ngambil, itu bisa kita masukkan ke Google Slide kita. Tapi kalau lomba, kalau kita mengikuti lomba sementara itu gambarnya ngambil dari tempat lain kan ya nilainya beda atau sama yang buatan sendiri gitu loh maksud saya. Terus kemampuan itu bisa dilatih, Bun, imajinasi bisa dilatih terus. Nanti lama-lama lihai. Jenengan, Anda semua mungkin nggak pernah mencoba, makanya saya di sini menjadi narasumber. Coba Bapak Ibu yang ada di sini ini semua mencoba. Saya nggak akan dipilih jadi narasumber, Anda semua sudah mencoba lebih dulu kan gitu. Ya toh? Ya apa enggak? Gitu. Karena saya sudah mencoba lebih dulu. Gitu. Sudahlah Bapak Ibu, percayalah. Bu Anita ini bisa DRB 2020 karena Bapak Ibu yang ada di sini tuh nggak ikut seleksi DRB. Makanya yang terpilih Bu Anita. Coba semuanya ikut yang ada di sini ya. Bu Anita juga gemeter gitu, ya kan? Karena pasti kalah bersaing sama Bapak Ibu semua gitu loh. Kita semua itu belajar di sini. Jadi don't worry, be happy. Setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan gitu sih. Monggo pertanyaan lain. Kira-kira pas ya? Enggak jawab. Tapi bisa kok ambil gambar lain itu bisa. Cuman di sini kan pelajarannya kan membuat komik ala kita sendiri. Mas yo, walaupun elek itu enggak apa-apa, jelek enggak apa-apa. Itu adalah awal. Besok buat lagi yang sama, buat kepik lagi. Besoknya buat lagi. Pasti lama-lama lihai gitu. Oke, silakan pertanyaan yang lain. Terima kasih Bu Roro. Pertanyaan berikutnya Bu, dari Ibu Vina Hesti. Di sini Bu, apa bisa hasil dari Google Slide kita download untuk bisa kita gunakan secara offline? Oh, jelas bisa lah ya. Klik file. Setelah klik file, bentar masih loading ya. Saya klik file. Nah ini nih. File. Kok gak gelem sih. Nanti ada download, jenengan pilih. Bapak Ibu pilih Microsoft PowerPoint ya. Cuman ini internet saya ini agak lemot. Saya klik gini loh, nggak mau coba tuh. Nah ini. Nah, saya klik. Bismillah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, nanti bisa lah pokoknya Bapak Ibu ya. Save as PowerPoint. Nanti akan diperagakan oleh Bu Anita caranya. Ini saya nggak bisa klik loh. Mati terus, lap hilang gitu. Atau ini sepertinya laptopnya minta adik gitu ya. Ini minta adik baru. Nanti yang lama ini untuk apa ya? Untuk pajangan. Enggak lah. Yang lama akan dihibahkan.
Nah, jadi kalau saya klik file, lalu ada bagian yang namanya unduh atau download, terus pilih yang PowerPoint. Nanti bisa dibentuk, dikerjakan di PowerPoint gitu. Mungkin cukup pertanyaannya, ada lagi? Monggo silakan. Ada Ibu, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Ria Harumana. Di sini Ibu, apakah setelah membuat komik pada Google Slide bisa di-copy dan dipaste pada PPT agar bisa dipergunakan saat offline? Ini kayaknya hampir sama tadi Ibu. Yo, bisa. Bapak Ibu, kumpulan dari komik saya kan membuat komik nih ya. Kalau bisa saya ISBN kan Bapak Ibu bisa jadi buku, lihat nih ya. Semuanya bisa lihat kok, ini saya share bebas. Semuanya bisa melihat. Nanti linknya saya bagikan. Nah, ini ada di blog saya. Lalu Bapak Ibu bisa klik di sini labelnya, show more. Klik show more, lalu ini ada klik buku ini. Saya klik buku, lalu di sini, nah ini nih, sudah saya bukukan, sudah keluar ISBN-nya. Nah ini sudah keluar ISBN-nya, lalu ini judul bukunya nih, menebak tanggal lahir. Nah, Assalamualaikum, ini saya buatnya di Google Slide. Oke, saya copy ya linknya. Saya letakkan di kolom chat. Bapak Ibu semua bisa baca nih. Ini ada ilmu menebak tanggal lahir loh di situ. Keren toh? Sebentar. Oke, nah itu Bapak Ibu bisa akses. Nah, di blog saya ini semuanya sudah ada karya-karya saya itu saya pasang di situ. Tidak ada yang saya rahasiakan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua bisa unduh. Bisa belajar dari situ. Sudahlah, enak apa sih yang nggak untukmu ini? Saya menggambar rusa ketika bersalju. Terus, ini menggambar orkestra, menggambar selo, menggambar ini loh. Semuanya ya gambaran saya itu saya simpan di sini. No, oke, dan manfaat-manfaatnya. Oke, ini gambar kodok bernyanyi burung ya, semua ada. Bapak Ibu silakan dinikmati blognya ya. Blognya saya copy, tutorialnya sudah ada di situ pun, sudah lengkap. Bapak Ibu tinggal ngopi aja. Oke. Ada lagi pertanyaan kah? Ada Ibu. Pertanyaan berikutnya, Bu Roro, jika menggunakan ini dari Pak Rudi. Bu Roro, jika menggunakan aset dari Google Slide, mohon izin. Bu Roro, jika menggunakan aset dari luar Google Slide, bisakah? Yo bisa no, bisa ngambil aset dari luar itu ya bisa dimasukkan ke Google Slide, tapi kan jadi bukan karya sendiri, kan ambil aset dari tempat lain gitu loh. Tapi kalau kita gambar karya kita sendiri kan enak Bapak Ibu, enak kan kalau itu karya sendiri gitu loh, lebih puas itu besar sekali. Ibaratnya kalau saya nggak membeli baju dengan menjahit baju sendiri, padahal ya jelek ya baju jahitan saya, tapi saya kan puas gitu loh, ya kan? Puas karena ini adalah baju buatan saya sendiri. Bisa saya posting di Facebook, ini loh karya Bu Roro baju. Wah, keren toh. Nanti semua komen nih, Bu Roro kreatif bisa jahit, ya kan gitu. Enak lah gitu, padahal itu ya jahitannya elek, Bapak Ibu nggak bagus gitu lah. Sama kayak gambar saya yo kasar itu nggak halus, tapi saya puas dengan gambaran saya pasang di Facebook walaupun jelek gitu. Oke Bu Roro, masih ada Ibu? Masih ada pertanyaan ini? Ya. Ada waktu kah Bu Anita? Dari Ibu Ria. Ibu, apakah antar tiap slide ada transisinya seperti pada Canva? Ada Bun, tinggal klik transisi aja. Tadi saya mau memperagakan itu internet saya lemot, tapi ada. Klik transisi lalu pilih transisi, ada. Ya ada toh, namanya aja slide presentasi, pasti ada transisi nyata. Ada kok. Oke, berarti ada Bapak Ibu ya. Dari Ibu Farida, Bu. Mau tanya Bu Roro, untuk membuat langkah-langkah menggambar atau mencipta gambar baru, biasanya Ibu dapat ilhamnya dari mana? Asli berawal
imajinasi atau bagaimana Bu katanya? Gini. Ilham itu munculnya mendadak. Ketika sudah muncul langsung saya kerjakan. Ibaratnya gini ya. Saya mendengar lagu gini nih. A deer, a female deer, a drop of golden sun, me a name I call myself. Kan gitu. Saya pengen menulis itu, menggambar itu. Kan ada deer itu. Akhirnya saya menggambar deer gitu. Karena terinspirasi dari lagu yang saya dengar itu. Ya apa ya, nek gambar rusa gitu. Rusa itu ya apa sih kira-kira bentuk-bentuk apa yang cocok. Nah itu gitu sih. Jadi tiba-tiba aja gitu pengen. Kalau misalnya saya sedang makan wortel, saya tanya dalam hati saya, gambar wortel bisa nggak ya? Ternyata gampang ya, gambar wortel itu tinggal hati dipadu padan sama oval, udah jadi. Nanti hijaunya dikasih bentuk bentuk moon, bentuk bulan. Jadi deh wortel gitu. Ya mendadak, apa yang kita lihat gitu. Gambar orang bisa nggak? Ya bisa lah. Gambar orang yang persis, Bu Roro bisa, ada di Instagram saya. Persis. Di blog saya juga ada. Di YouTube ada. Persis orangnya. Persis. Gitu. Oke. Masih ada Bu Roro. Untuk kopi gambarnya bagaimana ya Bu? Ini dari Pak Dedi Kurniadi. Oh, make a copy. Kalau ngopi dari gambar saya tadi, jenengan klik make a copy. Anda semua bisa klik make a copy. Jadi file lalu klik make a copy gitu. Bisa. File yang tadi saya kirimkan itu diklik make a copy. Lalu akan terjadi kopian. Yang ada nempel di laptop Anda gitu sih. Oke, lainnya Bun? Oke, masih ada. Apakah ini dari Pak Zulkarnain, apakah bisa gambar dibuat animasi? Bisa. Jadi masuknya itu dibuat satu-satu. Misal, kalau sudah di grouping, pinguinnya di grouping, nanti dia klik animasi, lalu dia akan masuknya itu melayang atau berputar, itu bisa. Jadi nanti ketika tampil, itu akan berubah. Contoh ya, ini kan saya agak lemot sih, tapi bisa kok Bapak Ibu. Jadi klik aja yang benda-bendanya itu satu persatu gitu, nanti akan bisa. Itu tapi bisa intinya. Monggo Bun, pertanyaan lain. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wati Arianti. Assalamualaikum Bu Roro. Di mana kita bisa mengajukan komik yang bisa buat supaya bisa ber-ISBN? Apakah ada syarat khususnya? Banyak sih, banyak. Di Facebook itu banyak ditawarkan kalau mau meng-ISBN-kan buku gitu. Nah, saya biasanya pakai ya itu yang sudah pernah saya posting itu, saya menghubungi itu di Facebooknya gitu. Saya tidak menyebutkan di sini kan itu kan menyebut merek ya, tapi ada di blog saya itu ISBN itu saya peroleh dari mana.